Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah rumah tua yang telah lama ditinggalkan. Di dalamnya, tersembunyi sebuah boneka jailangkung yang sudah terlupakan selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu bagaimana boneka itu bisa berada di sana, tetapi kisah tentangnya telah lama menjadi legenda mengerikan di desa itu. Setelah bertahun-tahun terbengkalai, rumah tua itu akhirnya memiliki penghuni baru. Sebuah keluarga kecil, Doni, Laras, dan putri mereka yang berusia 8 tahun, Rina, memutuskan untuk pindah ke sana setelah mendapatkan rumah itu dengan harga murah. Mereka tidak tahu mengapa rumah tersebut dijual dengan harga yang jauh di bawah pasaran, tetapi mereka menganggapnya sebagai keberuntungan. Hari pertama mereka di rumah itu dihabiskan dengan membersihkan debu dan sarang laba-laba yang menutupi hampir setiap sudut. Laras membuka jendela-jendela besar yang sudah lama tertutup, membiarkan cahaya matahari masuk untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Udara di dalam rumah terasa lembab dan berat, seakan menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Saat mereka mengangkut barang-barang ke dalam rumah, Rina yang penasaran mulai menjelajahi setiap sudut. Di lantai atas, ia menemukan sebuah kamar dengan lemari kayu tua yang terkunci rapat. Cat lemari itu sudah terkelupas, dan terdapat bekas goresan aneh di permukaannya, seperti cakaran yang dibuat dengan paksa. Meskipun terlihat menyeramkan, rasa ingin tahu Rina lebih besar daripada ketakutannya. "Mama, aku menemukan lemari tua di sini," seru Rina dari lantai atas. Doni naik ke atas untuk melihatnya. Dengan sedikit usaha, ia berhasil membuka lemari itu. Di dalamnya tersembunyi sebuah boneka jailangkung yang terlihat sudah sangat tua. Boneka itu terbuat dari kayu yang sudah mulai lapuk, dengan kepala dari tempurung kelapa yang penuh dengan retakan halus. Mata hitamnya seolah-olah menatap langsung ke dalam jiwa siapapun yang melihatnya. "Ah, cuma boneka tua," gumam Doni, mengambilnya dan menunjukkan kepada Laras di bawah. Laras mengernyit, merasa tidak nyaman melihat boneka itu. "Buang saja, rasanya tidak enak melihatnya," katanya. Namun sebelum Doni sempat membuang boneka itu, Rina dengan cepat merebutnya. "Jangan ya, aku ingin menyimpannya," ujarnya dengan mata berbinar. Doni tertawa kecil dan mengusap kepala putrinya. "Baiklah, tapi jangan sampai merusaknya, ya." Laras masih merasa ada yang aneh, tapi ia tidak ingin merusak kebahagiaan putrinya. Ia hanya berharap bahwa boneka itu hanyalah sebuah benda tua tanpa makna, tanpa sejarah kelam yang mengikutinya. Namun, malam pertama mereka di rumah itu membawa tanda-tanda bahwa sesuatu yang jahat telah terbangun kembali. Malam itu, setelah seharian berbenah, keluarga Doni akhirnya bisa beristirahat. Rumah tua yang tadinya ramai kini sunyi, hanya diiringi suara jangkrik dan hembusan angin malam. Doni dan Laras tidur di kamar utama di lantai bawah, sementara Rina tidur di kamar barunya di lantai atas. Boneka jailangkung yang ia temukan tadi siang kini berada di samping tempat tidurnya. Ia memeluknya erat, meski baunya seperti kayu lapuk yang lembab. Saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Laras terbangun tiba-tiba. Ia mendengar sesuatu, suara langkah kaki dari kamar Rina. Tok, tok, tok. Langkah itu terdengar jelas, pelan namun teratur. Laras mengguncang Doni, tetapi suaminya hanya menggumam lelah dan kembali tidur. Perasaan tidak nyaman semakin kuat. Dengan hati-hati, Laras bangkit dan berjalan ke arah tangga. Saat sampai di depan kamar Rina, ia melihat pintu sedikit terbuka. Perlahan, ia mendorongnya lebih lebar. Di dalam, Rina masih tertidur lelap. Namun, boneka jailangkung yang sebelumnya ada di sampingnya kini duduk tegak di sudut kamar, menghadap langsung ke pintu. Bulu kuduk Laras berdiri. Saat ia hendak mengambil boneka itu, suara bisikan lirih terdengar di telinganya. "Jangan ganggu dia." Jantungnya hampir berhenti. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tetapi tidak ada siapapun. Dengan tangan gemetar, ia buru-buru meletakkan boneka itu kembali dan keluar dari kamar. Namun sebelum bisa benar-benar terlelap, tok, 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 suara langkah kaki itu terdengar lagi. Dan kali ini berasal dari dalam kamarnya sendiri. Laras membeku di tempat tidur. Tubuhnya terasa dingin, jantungnya berdegup kencang. Suara langkah kaki yang tadi berasal dari kamar Rina kini terdengar di dalam kamarnya sendiri. Tok, tok, tok. Suara itu pelan, tetapi jelas. Seolah-olah ada seseorang yang berjalan di dalam ruangan yang gelap. Ia menatap ke arah Doni, berharap suaminya juga mendengar suara itu. Namun, seperti sebelumnya, Doni masih tertidur pulas. Laras mencoba menarik napas dalam-dalam, berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanya halusinasinya saja. Namun, saat ia mengedarkan pandangan ke sekeliling kamar, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya seakan membeku. Di sudut kamar, berdiri sesosok bayangan hitam.
Sosok itu tinggi dan kurus, dengan bentuk tubuh yang samar-samar seperti kabut. Laras tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tetapi ia bisa merasakan tatapan tajam menusuk ke arahnya. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, mengawasinya. Laras ingin berteriak, ingin membangunkan Doni, tetapi tenggorokannya terasa tercekat. Tubuhnya kaku, seakan ada sesuatu yang menahannya untuk bergerak. Bayangan itu perlahan mulai mendekat. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti gema yang bergetar di dalam kepalanya. Laras bisa mendengar bisikan lirih yang semakin lama semakin jelas. Dia telah kembali. Dia tidak akan pergi. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip-kedip. Suara statis terdengar dari radio tua yang ada di sudut ruangan, meskipun tidak ada yang menyalakannya. Suasana kamar berubah mencekam. Laras akhirnya bisa menggerakkan tangannya dan dengan panik mengguncang bahu Doni. "Mas, bangun! Ada sesuatu di sini!" Doni menggeliat dan membuka matanya dengan wajah mengantuk. "Apa sih, Laras? Tengah malam begini?" Seketika, suara langkah kaki dan bisikan itu menghilang. Lampu kamar kembali normal. Bayangan yang tadi berdiri di sudut ruangan juga lenyap, seolah-olah tidak pernah ada. Laras menoleh ke arah sudut kamar, napasnya masih memburu. Ia yakin dengan apa yang ia lihat, dengan apa yang ia dengar. Doni menghela napas panjang, lalu meraih tangan istrinya. "Kamu cuma mimpi buruk, sayang. Udah, tidur lagi. Besok kita masih banyak yang harus diberesin." Laras ingin mempercayai kata-kata suaminya. Ia ingin berpikir bahwa ini semua hanya efek kelelahan dan imajinasinya saja. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah ini. Dan saat ia mencoba untuk tidur kembali, di lantai atas terdengar suara tawa kecil, suara tawa seorang anak. Namun Rina masih tertidur. Keesokan paginya, Laras bangun dengan perasaan gelisah. Mimpi buruk semalam masih membekas, tetapi ia mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya efek kelelahan. Saat melangkah ke dapur untuk membuat sarapan, ia melihat Rina sudah duduk di meja makan, memainkan boneka jailangkung yang ia temukan kemarin. Gadis kecil itu tampak berbisik pelan, seolah berbicara dengan seseorang. Laras mengerutkan kening. "Rina, kamu bicara sama siapa?" Rina menoleh dengan senyum polos. "Sama teman baru Kuma." "Teman baru?" "Iya," jawab Rina sambil mengelus kepala boneka itu. "Namanya Damar. Dia tinggal di dalam boneka ini. Dia bilang sudah lama di sini dan senang ada yang menemukannya." Laras merasakan hawa dingin merayapi tengkuknya. Ia mencoba tersenyum meski hatinya gelisah. "Itu cuma boneka, sayang. Tidak bisa bicara." Rina mengangguk tetapi masih terus menatap boneka itu dengan ekspresi aneh. Siang harinya, Doni pergi ke kota untuk membeli perlengkapan rumah. Laras dan Rina tetap di rumah, merapikan barang-barang. Saat mencuci piring di dapur, Laras mendengar suara tawa Rina dari ruang tamu. Tawa lepas, seolah sedang bermain dengan seseorang. Laras mengintip dan melihat Rina duduk di lantai, tertawa sendiri sambil memegang boneka itu. Tangannya bergerak, seolah ada yang menariknya. "Rina, kamu main apa?" "Petak umpet sama Damar, Ma. Dia pinter banget. Tadi dia bisa lari dari sini ke sana tanpa aku lihat." Laras terdiam, jantungnya berdebar. "Maksudmu, boneka itu bergerak sendiri?" Rina mengangguk antusias. "Iya, tadi dia di sini, terus tiba-tiba ada di sana," katanya menunjuk sudut ruangan, di mana boneka itu kini duduk menghadap tembok. Laras menelan ludah. Dengan hati-hati, ia mengambil boneka itu dan mengamatinya. Meski tampak tua dan menyeramkan, tidak mungkin benda ini bisa bergerak sendiri. "Tadi kamu yang pindahin ini kan?" tanyanya. Rina menggeleng sungguh-sungguh. "Bukan, Ma. Aku cuma tutup mata sebentar, terus dia udah di sana." Laras menghela napas panjang dan meletakkan boneka itu di atas meja. "Sudah ya, jangan main sama boneka ini dulu." Rina terlihat kecewa tetapi tidak membantah. Laras kembali ke dapur, berusaha mengabaikan perasaan gelisahnya. Namun tiba-tiba, "Tok! Tok! Tok!" Suara ketukan terdengar dari ruang tamu. Laras bergegas kembali ke sana, tetapi tidak menemukan siapapun. Hanya ada boneka jailangkung, kini duduk di lantai, menghadap ke arahnya. Padahal tadi ia yakin meletakkannya di atas meja. Malam itu, Laras tidak bisa tidur. Kejadian siang tadi terus menghantui pikirannya. Boneka jailangkung itu, bagaimana bisa berpindah tempat sendiri? Apa mungkin Rina yang tanpa sadar memindahkannya? Atau ada sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan? Doni sudah pulang dan kini tertidur lelap di sampingnya. Sementara itu, di lantai atas, Rina juga sudah terlelap dalam kamarnya.
Laras menatap langit-langit, mendengarkan suara jangkrik di luar jendela. Namun, di antara suara malam yang tenang, ia mendengar sesuatu yang membuatnya menahan napas. Tok, tok, tok. Suara itu datang lagi. Bukan dari dalam kamar, tetapi dari atas, dari kamar Rina. Laras langsung duduk di tempat tidur. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke arah Doni, berharap kali ini suaminya juga mendengarnya. Mas bangun, bisiknya sambil mengguncang bahunya. Doni menggeliat membuka mata dengan malas. Apalagi sayang? Dengar nggak? Ada suara dari kamar Rina. Doni menghela napas dan mencoba mendengarkan. Namun, semuanya kembali hening. Ia mengusap wajahnya dengan lelah. Itu pasti rumah tua ini. Kayunya banyak yang lapuk jadi berderit kalau kena angin. Laras menggigit bibir, merasa ragu. Namun, ia tidak bisa mengabaikan firasat buruk yang terus mengganggunya. Aku mau cek Rina, katanya akhirnya, bangkit dari tempat tidur. Doni hanya mendesah dan kembali membenamkan wajahnya ke bantal. Laras berjalan keluar kamar dengan hati-hati. Tangga kayu berderit di setiap langkahnya. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin dari biasanya, membuat bulu kuduknya berdiri. Saat ia sampai di depan kamar Rina, pintunya sedikit terbuka. Laras mengintip ke dalam dan melihat putrinya masih tertidur pulas di tempat tidurnya. Namun, sesuatu menarik perhatiannya. Boneka jailangkung itu kini duduk di lantai, tepat di depan lemari tua yang kemarin mereka temukan. Padahal Laras yakin ia sudah meletakkannya di meja sebelum tidur. Jantungnya berdegup semakin kencang. Dengan langkah hati-hati, ia masuk ke kamar dan mendekati boneka itu. Saat ia berjongkok untuk mengambilnya, tiba-tiba udara di dalam kamar berubah. Hawa dingin menyelimuti sekelilingnya, dan ia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Dan kemudian terdengar suara. Bukan suara langkah kaki atau ketukan seperti sebelumnya, tetapi suara lirih, suara seorang anak kecil yang berbisik di telinganya. Tolong, aku di sini. Laras tersentak mundur, hampir jatuh ke lantai. Tangannya gemetar saat ia menatap boneka itu. Apa tadi? Bisiknya ketakutan. Ia menoleh ke arah Rina, memastikan putrinya masih tertidur. Gadis kecil itu tidak menunjukkan tanda-tanda terbangun. Laras menatap kembali ke boneka jailangkung di hadapannya. Ia tahu sekarang, ada sesuatu yang bersemayam di dalamnya, sesuatu yang meminta tolong, atau mungkin sesuatu yang ingin membawanya ke dalam kegelapan. Pagi harinya, Laras masih merasakan ketegangan dari kejadian semalam. Suara bisikan itu terus terngiang di telinganya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasi, tetapi hatinya berkata lain. Saat turun ke dapur, ia melihat Doni duduk menyeruput kopi, sementara Rina asik memainkan boneka jailangkungnya. Laras merasa tidak nyaman melihat boneka itu di tangan putrinya. Rina, boleh mama lihat bonekanya sebentar? Tanyanya. Rina menyerahkannya tanpa ragu. Laras mengamati boneka itu, wajah kayunya yang retak, kain lusuh, dan tangan kasar. Ada sesuatu yang membuatnya merinding. Ma, jangan rusak Damar ya, kata Rina tiba-tiba. Laras menatap putrinya. Damar? Rina mengangguk. Dia bilang namanya Damar, dia teman baikku. Bulu kuduk Laras berdiri. Ia menoleh ke arah Doni. Mas, kita harus bicara. Doni menurunkan cangkirnya. Tentang apa? Laras ragu. Aku merasa ada yang aneh dengan boneka ini dan rumah ini. Aku mendengar bisikan, Mas. Ada yang bilang, tolong aku. Doni mendesah. Sayang, kamu terlalu banyak mikir. Anak kecil memang suka berimajinasi. Sebelum Laras bisa membalas, tok, 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 terdengar dari lantai atas. Mereka semua terdiam. Dengar itu? Bisik Laras. Doni mengangguk, ekspresinya berubah serius. Mereka bertiga naik ke lantai atas. Laras menggenggam tangan Rina sementara Doni berjalan di depan. Saat tiba di kamar Rina, suara itu terhenti. Doni membuka pintu perlahan. Kamar tampak normal, tetapi perhatian Laras langsung tertuju pada lemari tua di sudut kamar. Pintunya sedikit terbuka. Padahal semalam ia yakin lemari itu tertutup rapat. Doni melangkah dan menarik gagang lemari. Pintu kayu itu berderit. Di dalamnya ada sebuah buku tua berdebu di bagian bawah. Laras mengambilnya dan membuka halaman pertama. Tulisan tangan pudar mulai terlihat. Jurnal ini milik Damar. Jika kau menemukannya, tolong bebaskan aku. Laras menatap Doni dengan wajah pucat. Nama itu lagi. Damar. Nama yang sama yang disebut Rina. Dan mungkin terkait dengan boneka jailangkung yang kini ada di meja makan mereka. Laras menggenggam buku tua itu dengan tangan gemetar. Tulisan di halaman pertama membuat bulu kuduknya berdiri. Jurnal ini milik Damar. Jika kau menemukannya, tolong bebaskan aku. Ia menatap Doni dengan wajah pucat. Damar? Nama itu lagi? Gumam Doni, melirik ke arah Rina yang berdiri di ambang pintu.
Rina tiba-tiba berkata, "Iya, Ma, dia temanku, dia tinggal di boneka itu." Laras menelan ludah. Dengan tangan gemetar, ia membuka halaman-halaman berikutnya. Tulisan di dalamnya tampak seperti catatan seorang anak kecil. "Hari ini aku dihukum lagi. Ibu bilang aku nakal karena bicara dengan teman yang mereka tak bisa lihat. Ayah marah dan mengurungku di lemari. Aku takut. Gelap sekali di sini." Halaman berikutnya penuh coretan kasar, menggambarkan seorang anak kecil duduk ketakutan di dalam lemari. "Mas, anak ini, dia dikurung di lemari ini," bisik Laras. Doni menatap lemari tua di depan mereka, lalu menyentuh pintunya yang terasa dingin. "Damar bilang dia tidak ingin sendirian lagi," ujar Rina pelan. Laras menegang. "Dia bilang itu padamu?" Rina mengangguk. "Iya, dia cerita kalau orang tuanya jahat, dan dia nggak pernah keluar lagi." Doni menghela napas panjang. "Ini mungkin cuma imajinasi anak kecil, Laras," katanya ragu. Namun tiba-tiba, tok, 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 suara ketukan terdengar dari dalam lemari. Laras menjerit pelan. Doni segera menarik Rina ke belakang. Lemari itu bergetar semakin kuat. Lalu, brak! Pintunya terbuka lebar. Di dalamnya hanya ada kegelapan pekat. Buku di tangan Laras terjatuh, terbuka pada satu halaman tertentu. Di sana, dengan tulisan besar yang tergesa-gesa, hanya ada satu kalimat. "Aku masih di sini." Laras menatap halaman buku yang terbuka di lantai. Tulisan besar yang berbunyi "Aku masih di sini" terasa begitu nyata, seolah ditulis dengan tergesa-gesa oleh seseorang yang putus asa. Doni mundur selangkah, menarik Rina ke dalam pelukannya. "Laras, ini mulai nggak masuk akal," bisiknya, suaranya bergetar. Laras mengangguk pelan, tetapi matanya masih terpaku pada lemari tua yang kini terbuka lebar. Tidak ada apa-apa di dalamnya, hanya tumpukan barang-barang lama dan kegelapan yang terasa begitu pekat. Namun saat Laras mencoba melangkah lebih dekat, hawa dingin tiba-tiba menyelimuti ruangan. Napasnya membeku di udara dan bulu kuduknya berdiri. Kemudian suara itu datang lagi. "Keluarkan aku!" Laras tersentak. Ia menoleh ke arah Doni, tetapi melihat dari ekspresi suaminya bahwa ia juga mendengar suara itu. "Tadi kamu dengar?" tanya Laras, suaranya nyaris berbisik. Doni mengangguk perlahan. Rina, yang masih dalam pelukan ayahnya, menatap lemari itu dengan wajah polos. "Damar bilang dia ingin keluar, Ma." Laras merasa jantungnya berdetak semakin cepat. Ia tahu mereka harus melakukan sesuatu. Ini bukan lagi sekadar suara-suara aneh atau kejadian yang bisa dijelaskan dengan logika. Ada sesuatu atau seseorang yang benar-benar terjebak di dalam sana. Dengan tangan gemetar, Laras menunduk dan mengambil kembali buku harian Damar. Ia membalik halaman dengan cepat, mencari petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi pada anak itu. Kemudian ia menemukannya. Hari ini hujan turun sangat deras. Aku bersembunyi di lemari lagi. Ibu dan ayah bertengkar. Mereka bilang aku bukan anak mereka. Mereka bilang aku harus pergi. Tapi aku tidak mau pergi. Aku takut. Aku dengar suara langkah kaki. Mereka mendekat. Aku tidak bisa bernapas. Aku tidak bisa keluar. Gelap sekali di sini. Tolong. Laras merasakan matanya panas. Ini bukan sekadar cerita biasa. Anak ini, Damar, benar-benar dikunci di dalam lemari ini. "Tuhan, ini nyata," Dana, bisik Laras. Doni, yang ikut membaca, menghela napas berat. "Laras, kalau ini benar, kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada anak ini." Namun, sebelum mereka bisa berbuat sesuatu bergerak di dalam lemari. Laras dan Doni menegang. Mata mereka terpaku pada kegelapan di dalam lemari, di mana mereka bisa melihat sesuatu mulai muncul perlahan. Sebuah bayangan kecil, seukuran anak-anak, berdiri diam di dalam sana. Tidak memiliki wajah, hanya siluet hitam yang samar-samar bergerak, seolah mengamati mereka. Laras merasakan tubuhnya membeku. Rina yang selama ini diam tiba-tiba tersenyum kecil. "Itu Damar, Ma." Laras dan Doni hanya bisa menatap dengan ngeri. Sebab kali ini mereka tahu bahwa Damar benar-benar ada di sana. Dan ia sudah menunggu mereka sejak lama. Laras menatap sosok bayangan di dalam lemari. Kehadirannya begitu nyata, dingin dan menyesakan. Doni menelan ludah, sementara Rina justru tersenyum kecil. "Itu Damar, Ma," ucapnya polos. Laras menggenggam lengan Doni erat. "Mas, kita harus melakukan sesuatu." Doni menarik napas. "Tapi apa?" Sebelum Laras menjawab, suara lirih terdengar. "Tolong aku, keluarkan aku." Suara itu pelan, seolah berasal dari dalam bayangan itu sendiri. Laras menunduk, membalik halaman buku harian di tangannya. "Aku sudah lama menunggu. Aku ingin keluar, tapi mereka tidak pernah membukakan pintu. Aku takut sendirian."
Dadanya terasa sesak membaca tulisan itu. Mas, anak ini dikurung di lemari ini sampai... Laras tidak sanggup melanjutkan. Doni sudah mengerti. Damar mati di sana? Doni menghela napas. Kita harus menolongnya. Lalu bagaimana? Tanya Laras. Doni menatap bayangan itu. Kita harus mencari tahu siapa Damar sebenarnya dan bagaimana membebaskannya. Sebelum mereka bertindak, Rina melangkah maju. Rina! Seru Laras panik. Namun Rina terus berjalan mendekati bayangan itu. Bayangan itu bergerak. Dengan pelan ia mengulurkan tangan kecilnya ke arah Rina. Rina tersenyum, mengulurkan tangannya juga. Jari mereka hampir bersentuhan. Tidak! Laras menarik Rina ke dalam pelukannya. Bayangan itu bergetar. Udara menjadi lebih dingin. Jangan tinggalkan aku. Jangan pergi. Aku sendirian. Pintu lemari tiba-tiba tertutup keras. Ruangan kembali sunyi, tetapi hawa dingin masih terasa menusuk. Damar mungkin tak lagi terlihat. Tapi mudah pun tahu Aisyah masih ada di sana. Laras masih memeluk Rina erat. Jantungnya berdebar kencang. Tatapannya tak lepas dari lemari tua yang kini tertutup rapat. Doni menghela napas. Kita nggak bisa terus begini. Kita harus cari tahu siapa Damar. Laras mengangguk dan meraih buku harian yang tergeletak di lantai. Tangannya gemetar saat membalik halaman terakhirnya. Tulisannya berantakan, tergesa-gesa, beberapa kata dicoret kasar. Namun, satu kalimat mencuri perhatiannya. Mereka bilang aku bukan anak mereka. Aku bukan milik siapapun. Aku harus menghilang. Laras menoleh ke Doni. Mas, Damar mungkin bukan anak kandung mereka. Doni mengernyit. Maksudmu? Laras menelan ludah. Sepertinya dia ditelantarkan, atau lebih buruk dari itu. Sebelum Doni bisa menjawab, Rina bersuara pelan. Damar bilang, dia dikubur. Mata Laras dan Doni membelalak. Apa sayang? Tanya Laras, suaranya bergetar. Rina menoleh ke lemari. Damar bilang, dia nggak bisa keluar karena mereka menguburnya di sini. Doni menelan ludah. Jadi, jasadnya ada di balik lemari ini? Rina mengangguk. Mereka nggak mau ada yang tahu. Laras memejamkan mata. Sekarang semuanya masuk akal. Doni mencoba menggeser lemari, tapi terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Laras ikut membantu, dan setelah beberapa kali percobaan, lemari itu bergeser. Di baliknya mereka melihat dinding penuh goresan kasar. Bekas cakaran. Kuku seseorang yang mencoba menggali dinding dengan tangannya sendiri. Di tengahnya sebuah pesan nyaris pudar. Aku di sini, tolong aku. Laras menutup mulut, menahan jeritan. Doni mundur, wajahnya pucat. Rina menatap dinding itu dengan mata kosong. Lalu, suara itu terdengar lagi. Bukan bisikan, melainkan tangisan pelan menyayat hati. Tangisan seorang anak yang telah lama dilupakan. Tangisan memenuhi ruangan. Laras merinding, sementara Doni terpaku menatap dinding penuh goresan. Rina berdiri diam, wajahnya kosong. Seakan ada sesuatu yang menghubungkannya dengan Damar. Mas, kita harus lakukan sesuatu. Suara Laras bergetar. Doni menatapnya dengan kebingungan. Tapi apa? Kita bahkan nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Laras kembali menatap tulisan pudar di dinding. Aku di sini, tolong aku. Ia teringat buku harian Damar dan segera membalik-balik halamannya. Jarinya berhenti pada satu halaman yang nyaris sobek. Mereka bilang aku bukan anak mereka. Aku cuma beban. Aku janji bakal diam. Aku janji nggak bakal nangis lagi. Laras merasakan matanya panas. Di halaman berikutnya, tulisan semakin kacau. Mereka bilang ini rumahku sekarang. Tapi aku nggak mau di sini. Gelap, dingin. Aku takut. Aku harus diam. Aku harus tidur. Selamanya. Napas Laras tercekat. Mas, Damar dikubur di sini. Doni menggeleng. Nggak mungkin. Sebelum ia selesai bicara, suara dentuman terdengar dari dalam dinding. Dinding itu bergetar. Rina menatapnya tanpa ekspresi. Damar mau keluar. Doni menempelkan tangannya ke dinding. Saat itu juga, suara kuku mencakar terdengar. Goris! 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 Laras menutup mulutnya, menahan jeritan. Mas, kita harus lapor polisi. Doni ragu, siapa yang akan percaya? Tiba-tiba dinding retak. Sebuah celah muncul, menampakkan kain lusuh. Doni menariknya perlahan. Saat kain itu terlepas, sesuatu jatuh ke lantai. Sebuah boneka kayu, tubuhnya dililit tali. Di dahinya terukir nama Damar. Hawa dingin menyelimuti ruangan. Lampu berkedip. Tangisan berubah menjadi tawa kecil yang menyeramkan. Doni menjatuhkan boneka itu. Laras memeluk Rina erat. Damar belum pergi, dan ia tidak akan berhenti sampai dibebaskan. Doni menatap boneka Jailangkung di lantai. Tubuhnya terasa kaku. Hawa dingin merayap masuk, membuat bulu kuduknya berdiri. Laras menggigit bibir, memeluk Rina yang mulai gemetar. Mak, Damar marah, bisik Rina. Laras menatap putrinya, jantungnya berdegup kencang. Apa maksudmu, sayang? Rina menatap boneka itu kosong.
Dia bilang, jangan sentuh bonekanya. Doni menelan ludah. Rina, kamu dengar itu dari mana? Rina hanya menunduk menggenggam erat baju ibunya. Tiba-tiba suara berderak terdengar. Lemari tua di sudut ruangan mulai bergetar. Laras mundur selangkah. Mas, ada yang salah? Doni mengangguk, matanya terpaku pada lemari yang bergetar hebat. Lalu, brak! Pintu lemari terbuka lebar. Angin dingin berhembus. Di antara lipatan kain tua, sosok kecil muncul. Damar. Matanya kosong, atmosfer ruangan semakin mencekam. Doni menggenggam tangan Laras. Kita harus lakukan sesuatu. Laras menatap Jailangkung di lantai, mengingat sesuatu. Mas, kita harus melepaskan Damar. Doni menoleh. Maksudmu? Boneka ini penghubungnya. Jika Damar terjebak, kita harus memutus ikatan itu. Rina berbisik, kalian harus menguburnya. Laras menatap putrinya. Apa yang harus dikubur, sayang? Rina menunjuk Jailangkung. Itu kuncinya. Doni dan Laras saling berpandangan. Doni mengambil sapu tangan dan meraih boneka itu. Seketika, udara di ruangan semakin berat. Damar masih berdiri di lemari, tubuhnya bergetar. Laras menarik napas dalam. Kita harus pergi, sekarang. Doni menggenggam boneka erat-erat, lalu menarik tangan istrinya. Mereka segera keluar, membawa Rina. Saat melewati pintu, brak! Lemari tertutup sendiri. Jeritan menggema di seluruh rumah. Jeritan Damar. Laras menahan tangis. Mereka harus mengubur Jailangkung itu sebelum semuanya terlambat. Doni, Laras, dan Rina berlari keluar rumah. Napas mereka tersengal. Suara jeritan Damar masih menggema di telinga, seakan menolak pergi. Doni menggenggam sapu tangan yang membungkus Jailangkung. Tangannya berkeringat. Laras menatap sekeliling. Mas, kita kubur di mana? Halaman belakang, jauh dari rumah, jawab Doni cepat. Udara malam terasa lebih dingin saat mereka tiba di halaman. Doni berlutut dan mulai menggali tanah dengan sekop kecil. Setiap hantaman sekop, angin berbisik semakin kencang. Rina berbisik, Damar nggak mau pergi. Laras menelan ludah, berusaha tetap tenang. Setelah lubang cukup dalam, Doni ragu sejenak, lalu meletakkan boneka ke dalamnya. Begitu Jailangkung menyentuh tanah, suara bisikan terdengar. Jangan tinggalkan aku di sini. Doni langsung merinding. Kamu dengar itu? Laras mengangguk ketakutan. Tanpa ragu, Doni menimbun tanah cepat-cepat. Namun, angin tiba-tiba berhembus kencang. Pohon bergoyang liar, ranting patah. Dari dalam rumah, suara pintu membanting terdengar keras. Di jendela kamar, sosok Damar berdiri. Pucat, mata kosong, tubuh bergetar. Tapi kali ini, ia tampak marah. Laras menahan napas. Mas, cepat. Doni mempercepat gerakannya. Semakin cepat mereka bekerja, semakin kuat angin berhembus. Tiba-tiba, Rina berbisik pelan. Dia nggak mau pergi, Ma. Laras menoleh. Apa maksudmu, sayang? Rina menatap kuburan kecil itu dengan mata kosong. Suara dalam, menyeramkan keluar dari bibirnya. Aku bilang, aku nggak mau pergi. Doni dan Laras membeku. Suara itu bukan suara Rina. Wajahnya berubah, ekspresi datar dan dingin, seperti Damar. Laras panik. Mas, Rina! Ia mengguncang tubuh putrinya, tapi Rina hanya menatap tajam, tersenyum tipis menyeramkan. Kalian nggak bisa mengusirku begitu saja. Doni menarik Rina ke pelukannya. Laras, kita harus pergi sekarang. Mereka berlari, meninggalkan halaman belakang. Di belakang mereka terdengar tawa kecil. Tawa yang bukan milik Rina. Mereka mungkin sudah mengubur Jailangkung itu. Tapi kutukan Damar belum berakhir. Doni dan Laras berlari secepat yang mereka bisa, menggenggam erat tubuh kecil Rina yang masih tertawa dengan suara yang bukan miliknya. Malam terasa lebih dingin, angin berhembus liar, dan rumah tua di belakang mereka seakan berbisik, memanggil mereka kembali. Namun mereka tidak berhenti. Mereka terus berlari hingga sampai ke mobil yang terparkir di depan rumah. Doni dengan cepat membuka pintu dan mendudukkan Rina di kursi belakang. Laras ikut masuk, tetapi saat Doni hendak menyalakan mobil, ia melihat sesuatu di kaca spion. Sosok Damar masih berdiri di jendela kamar, menatap mereka. Namun kali ini, ia tidak sendiri. Di belakangnya, bayangan-bayangan lain mulai bermunculan. Sosok-sosok gelap tanpa wajah berdiri dalam diam. Doni merasakan darahnya membeku. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu? Mas, cepat pergi! Teriak Laras memegang tangan Rina yang dingin seperti es. Doni segera menyalakan mesin mobil dan menekan pedal gas. Ban mobil berdecit keras meninggalkan debu dan kegelapan di belakang mereka. Selama perjalanan, Rina tetap diam. Ia tidak menangis, tidak berbicara. Hanya menatap kosong keluar jendela, sesekali tersenyum tipis. Senyum yang membuat Laras merinding. Laras mengusap kening putrinya, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun tiba-tiba Rina berbisik pelan. Aku sudah bilang, kalian gak bisa mengusirku begitu saja.
Doni hampir kehilangan kendali atas mobilnya. Ia menoleh ke Laras dengan wajah penuh ketakutan. Laras menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. "Rina, ini kamu kan?" Rina menoleh perlahan, senyumnya semakin lebar. Kemudian dalam sekejap suara tawa kecil menggema di dalam mobil. Suara yang sama seperti yang mereka dengar di rumah tadi. Laras menjerit, sementara Doni menginjak pedal gas semakin dalam. Ia tidak peduli kemana mereka harus pergi. Yang penting menjauh dari tempat itu sejauh mungkin. Namun jauh di dalam hati mereka tahu satu hal. Mereka mungkin telah mengubur Jailangkung itu. Tapi, kutukan Damar masih bersama mereka. Dan mungkin, kutukan itu akan tetap mengikuti mereka selamanya. Malam itu seharusnya menjadi akhir dari segalanya. Namun mereka lupa satu hal. Jailangkung bukan sekadar boneka. Ia adalah pintu yang tidak bisa ditutup begitu saja.